membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bule mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin. Dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Tinggal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning sebagai kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi dua ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30S PKI tahun 65. Saya ngalami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Buming Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan, yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI gaya baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang lagi. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekam?
bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita udah doang polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 kalau didemin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa, saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan mengatur kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadiem itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadiem umur berapa itu, lahir aja belum kan? Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan
dari kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN, koordinasi Makarim, Yakut, Khalil Romas, Budi Karya Kamari, dan lain-lain. Lanjutkan, Mas. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung dan Polri menangkap, mengadili dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Winata, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Medan, dan lain-lain. Lanjut. Pemerintah menjalankan Nah, sobat politik semuanya, kita telah melihat dan menyaksikan bersama suatu pembahasan dalam cuplikan video di atas yang dimana cukup menarik dan menghebohkan kalangan masyarakat saat ini. Nah, teman-teman, di sini saya mengajak kita semua melihat dan mengulas sebagaimana tanggapan-tanggapan atau reaksi dari teman-teman netizen setentang dari pembahasan cuplikan video yang telah kita saksikan bersama. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja di sini disampaikan oleh Saudara Sukadi, ya semua penegak hukum takut sama Jokowi. Jadi mantap, hanya mahasiswa yang mampu menegakkan keadilan. Nah, kami masyarakat sipil mendukung. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Saudara Yanto, ya reformasi jilid 2, kita sabar luaskan untuk hari mendatang sampai Jokowi diadili. Nah, saya setuju, tangkap dan adili Jokowi. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh Saudara Yaya, nah bukan saja Jokowi yang harus diadili, para terumulnya juga harus ikut diadili, ya karena pendukung kejahatan. Nah, banyak di medsos para termul dan rengkap jejaknya tidak akan hilang. Nah, teman-teman, disampaikan juga oleh Saudara Ibrahim, ya gimana perasaan Jokowi kalau memang merasa korupsi? Mending kembalikan saja kepada pemerintah biar nyaman, kasihan anak cucunya. Bagaimana kalau Pak Jokowi sudah tiada? Nah, keluarganya mau jadi apa? Pasti dituntut rakyat terus-menerus dihujat dan dihujat. Nah, rakyat Indonesia terus berjuang demi keadilan. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh Saudara Suwito, ya Jokowi dan termul-termul di demo terus sampai titik darah penghabisan. Nah, kita tunggu reformasi jilid 2. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh Saudara Hanir Kendari, nah yang tahu semua tentang Jokowi adalah Megawati, tapi tidak berani bicara karena udah dibayar oleh oligarki. Intinya Mega terlibat. Nah, teman-teman, dikatakan juga oleh Saudara Rukman, ya rakyat bersatu, jangan bayar pajak lagi. Dan ingat, periode berikut jangan pilih lagi anggota yang tidak mau berjuang demi rakyat. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh Saudara Risman, ya anak-anakku mahasiswa, siapa lagi yang akan menuntut keadilan di negeri ini kalau bukan kalian semua. Lanjutkan perjuanganmu semua demi kedamaian negeri ini.
Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh saudara Sipia. Nah, kasihan melihatnya seluruh rakyat kecil negara Republik Indonesia ini kalau seperti ini cara para kelompok pejabat politik negara Republik Indonesia ini memimpin negara Republik Indonesia ini. Sampaikanlah pesan ini kepada seluruh para pejabat politik negara Republik Indonesia itu. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, di sini dikatakan lagi oleh saudara Raga Ganteng. Nah, kalau aparat penegak hukum tidak berani tangkap yang dikhawatirkan nanti rakyat pendemo bertindak bisa lebih berbahaya. Nah, maju terus mahasiswa, semoga orasinya dikabulkan sama DPR dan dikabulkan permohonannya. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara Muhammad, nah selama mahasiswa menggandeng Gibran dan membiarkan Jokowi berkeliaran kemana-mana, rasanya berat bagi Prabowo untuk bisa bertahan walau hanya 1 periode. Nah, jika Prabowo ingin bertahan 1 periode, kuncinya gampang, adili Jokowi dan majukan Gibran. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara Redmi, nah Jokowi itu cuma dijemput paksa bukan untuk mendapat keadilan kayak rakyat biasanya. Nah, Jokowi cuma ditahan bukan dipenjara, gimana layaknya rakyat jelata. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan oleh saudara Adies, nah negara jangan kalah sama keluarga geng Solo, adili segera, adili keluarga Jokowi dan para terumus supaya negara aman dan tentram. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh saudara Asram, nah kasihan saya melihat situasi yang istana, kita tahu mereka para pelanggar HAM berat, jadi mana bisa ditegakkan hukum. Ingat grup mawar dan kuatnya itu Prabowo. Nah, kalau masih para pelanggar HAM berat yang berkuasa, harapan masyarakat akan korban sia-sia dan itulah yang diharapkan mereka. Nah, teman-teman, di sini dikatakan oleh saudara Enda yang pengkhianat bangsa lewat hukum tidak mampu. Nah, biarkan rakyat yang mengadili, terus maju para anak-anak bangsa, hukum dan adili mereka semua. Nah, teman-teman semua, itulah tanggapan-tanggapan dari teman-teman netizen tentang dari pembahasan dan kejadian yang terjadi pada cuplikan video di atas. Nah, teman-teman, jika teman-teman punya tanggapan, komentar, atau opini-opini yang jauh lebih membangun, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI harga mati.